Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya sampaikan dalam Al-Quranul Karim surat ke-59, surat Al-Asr, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, panggilan khusus kepada kita manusia untuk kategori orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran ini ada 3 macam panggilan. Ada ya ayyuhan nas, hai manusia. Ada ya ayyuhal insan, hai makhluk. Dan ada ya ayyuhalladzina amanu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang terhadap orang-orang yang beriman, panggilan itu paling banyak, tidak kurang dari 90 kali Allah ulang-ulang. Dan selalu ada fi'il mudhari, ada pesan, baik itu perintah maupun larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu setakwa-takwanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Jadi banyak kalimat-kalimat yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana sikap kita terhadap ayat ini? Maka kalau kita merasa orang yang beriman, otomatis kita harus perhatian. Tapi kalau tidak merasa beriman, ya harus perhatian. Baik, kita bahas ayat ini, 3 ayat ini, insya Allah cukup waktu sampai dengan pukul 6:10 untuk kita bisa melaksanakan sholat Isra. Hari ini jamaah yang berbahagia, kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha di dalam surat Al-Asr ayat ke-18 ini adalah bahwa Allah berfirman kepada kita untuk senantiasa melakukan ketakwaan. Karena apa? Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain bagi kita selain ketakwaan. Bagaimana melaksanakan takwa? Bagaimana memahami tentang takwa itu? Sering kita dengarkan dari para mubalik, para penceramah, bahwa takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Saya ulangi lagi, jadi takwa itu adalah kita melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan contoh daripada Rasulullah SAW, lalu meninggalkannya dari semua yang dilarangnya dengan contoh juga dari Rasulullah SAW. Itu takwa. Dan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilihat ketakwaannya. Dan bagaimana kita proses untuk menghadapi ini semua? Prosesnya adalah ada tahapan-tahapannya. Saya lanjutkan dulu ayat ini. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kita, setiap kalian, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita. Untuk apa? Untuk hari esok. Hari esok ini dalam tafsirnya dibagi 2. Hari esok kehidupan kita di dunia, hari esok kehidupan kita di akhirat. Jika suruh memilih salah satu, maka pilihannya harus walal akhiratu khairul laka minal ula. Harus
akhir yang lebih baik. Ya. Kita sudah melakukan kajian bahwa kalaupun orang susah, orang miskin, semiskin-miskinnya, sesusah-susahnya, itu hanya di dunia saja. Kalau orang itu kena musibah, ahlul musibah, itu semusibah-musibahnya itu juga hanya di dunia saja. Tapi bagaimanapun proses kita menghadap Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai tingkat ketakwaan tadi, maka itulah batas kita untuk bisa lepas daripada di alam dunia ini. Kenapa? Karena di dunia ini untuk menanam bekal kita di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati Allah muliakan, maka dengan demikian perlu ada bekal. Bekalnya apa? Di dalam surat ke-16, surat An-Nahl, surat Lebah ayat 78 Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an." Sesungguhnya aku telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak punya daya apa-apa. Di semua kita lahirkan dalam keadaan bayi, tidak ada daya dan upaya apa-apa. Wa jala sam'a wal absar wal af'idah. Lalu aku bekali kamu semua dengan hati, pendengaran dan penglihatan. Jadi bekalnya sama, Pak. Ya. Hati, pendengaran dan penglihatan. Ada pertanyaan, bagaimana Pak ada yang lahir buta? Nah, ini spesial khusus. Kalau dengan kebutaannya itu dia menjadikan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru menjadi lebih baik. La'alakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Kalimat la'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun itu mudah-mudahan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah dengan 3 bekal itu menjadi takwa. Bagaimana Pak kalau misalnya tidak berhasil ya tadi? Ayat yang lain menjelaskan surat Al-Isra 179, wa laqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Betapa banyak isi neraka jahanam itu isinya jin dan manusia. Kenapa? Ya tadi karena bekalnya hatinya tidak dipergunakan untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibekali juga dengan penglihatan. Bagaimana penglihatan itu tidak digunakan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaannya? Begitu pula dengan pendengaran. Jadi yang buta itu bukan hanya matanya, tapi kalau hati sudah buta, pendengarannya sudah buta, ini yang repot sekali. Ya. Walaupun masjid di sebelahnya nggak kedengaran, dalam hati bukan suaranya kedengaran, karena hatinya tidak mau suara dari masjid ini tidak masuk ke dalam hatinya, sehingga tidak bisa untuk meningkatkan ketakwaannya. Tetangga masjid siapa? Ya, tanya tetangga masjid siapa? Ya, bukan hanya Pak Agung ya. Diubah ukurannya. Gimana tetangga masjid itu? Ya kan? Kalau zaman Rasulullah itu siapa yang mendengar? Apakah azan itu masih terdengar oleh kamu, hai Umi Maktum? Jadi ada sahabat itu yang buta Pak, ya. Itu izinnya sudah pernah diceritakan sama Ustadz ya. Jadi izin karena kebutaannya itu saya tidak sholat berjamaah di masjid. Ditanya Rasulullah SAW begitu keluar dari masjid, Umi Maktum, apakah azan terdengar oleh suaramu? Terdengar ya Rasulullah, maka wajib bagi kamu untuk datang ke masjid. Sekarang ada speaker lagi ya, jauh ya, terdengar ya. Bagaimana supaya kita berusaha untuk panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalau kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi panggilannya, maka jelas kalau orang itu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah aja dipanggilnya, insya Allah ya. Nanti ketika kita sakaratul maut, ketika mau diambil juga diambilnya mudah. Kenapa? Karena sudah siap. Gimana Pak kalau sakaratul maut itu banyak kesulitan itu tadi? Karena hatinya berontak ya. Begitu pada saat sakaratul maut tidak siap. Kalau orang beriman, orang bertakwa karena siap, ya, malah bisa tersenyum gitu ya.
bisa tersenyum. Ya, ketika kita lahir kita nangis, orang-orang tersenyum, ya. Tapi ketika kita ketemu maut, kita meninggal dunia, kita tersenyum, orang juga tersenyum. Ya. Itu sebagian daripada tanda-tanda pada orang yang beriman. Bagaimana dengan konsep yang tiga tadi? Harus diberdayakan. Ya. Jadi punya hati, punya pendengaran dan penglihatan harus diberdayakan. Di mana? Mulai dari sekarang, mulai saat ini. Karena masa lalu sudah 1 menit yang lalu sudah masa lalu. Ya, kalau kita mobil itu sudah kaca spion ya. Masa depan kita ada di depan itu, di kaca depan itu. Ya, jadi untuk memberdayakan tiga tadi untuk masa yang akan datang, termasuk kehidupan kita di dunia ini. Coba Bapak Ibu, kalau anaknya nggak disekolahin, kenapa disekolahin anak-anak kita? Pasti punya harapan kan, punya ekspektasi apa itu supaya anak-anak kita pintar. Kenapa anak-anak kita suruh ngaji di masjid? Harapannya apa? Pengen anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Gitu. Banyak yang kita harus bekali, ya. Dan itu memang tugas kita, setugas setiap manusia. Dengan tiga tadi itu tadi, hati, pendengaran dan penglihatan. Kenapa? Karena belajarnya itu dengan itu. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita bisa memahami dengan hati, lalu kita amalkan. Kalau kita hanya belajar, hanya mendengar, melihat, memahami dengan itu, tidak kita amalkan. Dengan pelajaran yang saya sampaikan sama Ustaz Sani, ya, apa itu? Kalau pohon nggak berbuah, kalau api hilang panasnya, kalau pisau hilang tajamnya, jadi hampa. Ya. Buat apa Pak? Tidak bermanfaat. Banyak belajar tapi tidak diamalkan. Sedikit demi sedikit tapi kita amalkan terus menerus, itu yang bermanfaat. Ngaji, sekali ngaji langsung 1 juz setahun sekali atau langsung khatam, lebih bagus mana? Yang sehari seayat. Lebih baik yang rutinitas itu. Karena mereka tidak tahu kita masa depannya akan kemudian apa yang terjadi. Baik, kita kembali ke pokok bahasan. Nah, untuk keduniaan saja seperti itu persiapannya. Tidak ingin anak kita bodoh, tidak ingin anak kita tidak berbakti dan sebagainya. Bagaimana untuk kehidupan akhirat? Harusnya lebih. Kita ya, mau berangkat pulang kampung aja lebaran itu kan persiapannya sudah luar biasa. Mungkin ada yang nabung, sudah belanja ini belanja itu mau pulang kampung. Atau orang mau umroh aja. Ya, itu persiapannya sudah macam-macam. Nah ini mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang tanpa batas, persiapannya harus lebih, bahkan lebih intensif. Dengan status kita apapun. Jadi untuk bekal akhirat itu tidak ada status sosialnya. Kenapa? Karena semakin banyak karunia yang Allah berikan pada kita, semakin banyak pertanggungjawabannya. Jadi untuk masuk surga itu ya boleh dia pejabat, ya boleh juga dia seorang karyawan, ya boleh juga dia pengurus masjid, boleh juga dia ketua masjid, boleh juga dia pedagang, pengemis, siapapun dia boleh masuk surga. Dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala tergantung karunia-Nya. Ada ilustrasi yang paling mudah, mungkin kalau kita belanja ke supermarket yang sebelah kita besar ini, masuk ke Lotemat lah, misalnya gitu. Kalau bapak masuk aja itu nggak ngambil apa-apa, keluar aja itu, ya, boleh. Ya. Tapi kalau bapak banyak yang diambil, pasti lama di situ nanti di kasirnya. Itu perumpamaan. Hisabnya semakin lama semakin banyak pertanggungjawaban kita. Ya. Jadi ya melihat sesuatu kepada sesama kita, sesama manusia biasa saja, tidak usah kagum. Lihat orang kaya biasa saja. Apalagi orang kaya itu nggak ahli ibadah, nggak ahli sedekah, tambah lebih biasa lagi. Ya. Saya ulangi lagi, jadi terantap kita biasa saja. Lihat orang kaya, orang punya jabatan tinggi ya biasa saja gitu. Yang menjadikan diri kita nggak kaya, rajin sedekah, ahli ibadah, itu yang bikin kita iri. Ya, irilah untuk sesuatu yang meningkatkan ketakwaan kita. Kenapa? Ada nilai barokahnya di situ. Ustaz Sani mengatakan bagaimana kalau kita ingin memahami tentang nilai barokah,
satu, ziyadatul fil khair. Harus mendapatkan nilai baik. Tambah nilainya. Kalau Bapak punya harta hanya bisa menikmati Bapak sendiri, Ibu sendiri, atau keluarga kita, terus orang lain bisa menikmati, itu tambah barokah. Ziyadatul fil taqwa, menambah ketakwaan kita. Ziyadatul fil taat, tambah taat kita. Dengan apa? Semangat. Punya jabatan tambah taat, tambah ahli ibadah, tambah ahli sedekah. Punya kekayaan tambah ahli ibadah, tambah ahli sedekah, tambah taat. Itu yang harus kita iri. Kalau yang biasa-biasa aja ya nggak usah iri lah, biar aja, ya kan. Ingat, pertanggungjawaban dia lebih banyak, ya. Jadi ini penjelasan juga menghibur kepada semua status sosial. Oh, ini berarti amanatnya makin banyak, nanti pertanggung jawabnya semakin banyak. Baik, kembali yang tadi, pesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan tadi, kembali yang untuk dunia sudah saya bahas, untuk akhiratnya seperti apa? Harus lebih. Nah, ada nilai tertinggi ya, yang bisa mendapatkan kita kebaikan, ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena adanya keturunan kita. Supaya mendukung kita masuk surga, bagaimana? Ya, itulah aset kita. Ya, kalau punya anak yang soleh, ya, banyak sedekah, banyak wakaf, dan sebagainya, itu aset. Nanti akan kita ambil ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan menjadi hal yang khawatir. Ya. Bahkan ketika dijelaskan bagaimana ketika Allah membalasnya nanti di akhirat nanti, kita terjekak kagum, kaget. Ya. Kenapa? Dijelaskan ketika penghuni surga itu diberitahukan tentang apa yang akan dia akan terima ketika menerima kitab dari tangan kanan, catatannya tadi terjejak kagum. Begitu juga orang yang akan terhina di dalam neraka jahanam, juga dia akan merasakan kemuliaan yang luar biasa. Jadi kalau masuk setelah pertanyaan Rabbul Atid nanti di alam kubur, kita belum ke mana Pak? Ditunjukkan bagaimana nanti akan kita terima balasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kenikmatan surga sebagainya, ya kita nyaman saja di alam kubur, di alam barzakh. Bagaimana dengan yang tidak beriman, yang bermaksiat, ditunjukkan bagaimana balasan-balasannya akan diterima. Menunggu kapan? Nunggu yaumil qiyamah nanti. Jadi kita ini sedang ditunggu sama Rasulullah SAW. Kalau ibarat kita mau berangkat ke satu daerah atau luar kota, di bandara ini sudah ditunggu lah, ya, belum berangkat. Ya. Tapi kalau kita didiri pesawat di bandara itu banyak bekalnya, nyaman nggak Pak? Nyaman aja, tenang aja. Ya, bisa beli pesawat yang lagi, ya kan? Mungkin bisa makan-makan dulu, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau bekal kita nggak ada, paling isinya apa? Di bandara ngomel aja, udah delay, nggak dikasih makan macam gitu ya. Ini saya kasih contoh yang paling mudah saja. Kita di tempat yang sedang ditunggu sama Rasulullah SAW. Siapa? Ya, mereka yang bertapa untuk bisa sama-sama nanti ke surga Rasulullah. Kenapa? Tidak akan dibuka pintu surga itu kalau bukan Rasulullah SAW yang pertama membukanya. Tidak boleh umat-umat sebelumnya masuk surga sebelum umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah menunggu di standby di pada masa untuk kita masuk sama-sama dalam surga, kita persiapkan itu. Ya. Apapun status sosialnya, nggak usah kecil hati. Ya. Mau yang miskin, yang sedang, yang kaya, pejabat, karyawan, ya, guru dan sebagainya statusnya, jangan khawatir. Itulah peran kita di dunia. Ya. Setelah itu kita selesai. Ya. Bagaimana raport kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amanat kita tadi. Semakin banyak yang kita kerjakan untuk kebaikan akan Allah datangkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan Allah datangkan. Begitu pula baik kebaikan maupun kemaksiatan. Baik, selanjutnya untuk yang akhirat tadi sudah saya katakan harus lebih. Bagaimana Pak? Yang harus kita jaga, yang kita harus bekali beberapa bagian dasar-dasarnya untuk kita bisa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amanatnya.
Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanatnya dan janjinya, itulah yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amanat nafsi, ya? Jiwa kita, amanat jiwa kita nih. Ini badan ini Pak, ya. Kan jasadnya aja, isinya kalau udah bisa dengan ruh jadi kosong ya. Jadi apa? Jadi bangkai ya kan. Ini diamanati oleh Allah. Badan kita ini dia ada amanatnya. Ya. Nah, badan ini harus diselamatkan. Ya. Bagaimana caranya? Itu tadi menjaga kesehatan, ya. Digunakan untuk yang baik-baik dan sebagainya. Ya. Dan semua akan kita bertanggung jawaban dari bagian tubuh kita. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin, ya sudah hafal semuanya, ya kan. Tidak bicara tangan, yang bicara adalah apa? Tidak bicara mulut kamu, tapi bicara tangan dan kaki kamu. Jadi nggak bisa pakai nanti ngomong, ya kan? Yang ngomong ya kaki kita, tangan kita semua mempertanggungjawabkan di hadapan Allah wa ta'ala. Harus diselamatkan. Kemudian apa lagi? Amanat tentang maliyah, tentang harta kita. Itu amanat itu. Kalau kita terima dengan cara yang tidak baik, hati-hati. Yang diterima baik saja, kalau keberkahannya Allah cabut, itu tidak akan bermanfaat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Ijan, Bapak punya uang 10 juta, ya pengen makan tahu tek-tek, ya, udah cuma 10.000, ya. Tapi tidak bisa kita belanjakan, berarti itu berkahnya tidak ada itu. Punya uang tapi tidak bermanfaat. Berapapun banyak yang kita miliki tidak bermanfaat, tidak barokah. Ya. Jadi amanat maliyah, bagaimana harta kita menjadi barokah, nilainya bertambah dalam arti bukan hanya fisiknya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga bisa orang lain menikmati. Kemudian amanat tentang ilmiah, tentang ilmu kita. Ya. Ilmu ini dalam arti yang paling mudah saja, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu ilmu sebetulnya. Ya. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi kalau kita sesama jamaah, ya paling mudah aja lah, mungkin nggak ketemu di masjid, Pak mana aja kok nggak pernah berjamaah di masjid, ya kan? Itu sebenarnya nasihat itu, ya. Dan itu tanda kita sayang dengan orang, sayang dengan sesama kita. Ya, kemana nih ya? Kamu lama ngeliatin Pak Haji Maturidin di masjid, misalnya gitu kan? Bisa ketemu nih waktu-waktu seperti ini, bisa ketemu di masjid. Ya. Nah, menjadi kerinduan. Ya. Dan efek daripada kita sering bersilaturahmi itu banyak. Kenapa? Selain dipanjangkan umurnya ini dalam konsep makna silaturahmi itu bukan umurnya ditambah, bukan. Tetapi ada kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan kalau selalu menyebutkannya. Ketika kita tidak ada, ini biasa sholat berjamaah kalau subuh ada si anu, nah itu disebutkan terus. Ya. Kemudian amalannya menjadi baik apa ketika dia sedekah jariyah, wakaf dan sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya sudah tadi nafsiyah, ilmiah, kemudian maliyah, kemudian yang terakhir adalah ahliyah. Ahliyah siapa itu? Keturunan kita, keluarga kita, itu amanah. Ya. Ahliyah ini menyangkut istri yang kita bertanggung jawabkan di hadapan Subhanahu wa taala, anak, ya, cucu dan sebagainya. Itu adalah aset kita, amanat ahliyah. Harus kita selamatkan. Bagaimana caranya? Ya dari kita. Kenapa? Harus ada contohnya. Ya. Bagaimana mencontohkannya? Ya dari nafsik, dari diri kita yang terkecil. Kapan? Saat ini. Rutin setiap saat. Karena contoh figur itu, perilaku itu tanpa diomongin sudah terlihat. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi orang lain. Orang ini bolak-balik ke masjid, insya Allah untuk baik lah kalau orang ke masjid, ya kan? Ya pakaiannya dan sebagainya, itu menjadikan contoh. Bukan hanya untuk bicara, tapi contoh perilaku itu adalah contoh yang terbaik. Ya. Apalagi kalau kesempurnaannya kita bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat berkata dan sebagainya. Baik, kelanjutannya adalah wala takun
takunu kaladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah engkau menjadi orang yang lupa kata Allah. Kalau kamu jadi orang yang lupa kepada siapa nih? Lupa kepada Allah. Ulaika humul fasiqun. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah lebih lupa. Karena konsep kita ingat kepada Allah itu, Allah lebih daripada prasangka hambanya. Kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah satu depan. Hadis mengatakan itu. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah mendekat dengan kita kepada kita dengan cara berlari. Jadi Allah lebih dekat gitu. Rasakan dalam hati kita kalau kita dekat dengan seperti apa, Allah lebih dekat daripada persentan hambanya. Ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik. Ya, jadi kalau udah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa segalanya itu. Ya, lupa, tidak ada yang kontrol, apalagi hatinya. Ya. Hati ini adalah bagian komponen daripada tubuh manusia yang sangat berpengaruh. Baija sholat jasa dulu, pasadan jasa dulu. Mahuwa qol. Kalau bagus hatinya, bagus semua itu jasadnya. Kalau rusak semua jasadnya. Ya, kenapa? Karena hati ini. Dan hati ini selalu dipengaruhi oleh dua pengaruh malaikat dan pengaruh setan. Bapak kalau mungkin atau bapak ibu dalam keadaan gundah gulana biasanya ada hal yang menggebu-gebu dalam hati kita. Mau berangkatnya tadi, contoh mau berangkat ke masjid nanti aja belum aja. Kata mereka, lebih cepat lebih baik gitu kan. Nah, itu selalu ada seperti itu. Siapa yang menang, kita harus bisa bagaimana caranya untuk memenangkan itu. Ada konsep-konsepnya diajarkan Rasulullah SAW. Segera berwudu, segera berangkat, jangan menunda. Menunda itu pekerjaan yang tidak baik. Ya. Dan salah satu menutupi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kebaikan, cepat. Wasaru ila magfiratin min rabbikum wa jannatul ardhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu untuk mengharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan balasannya surga. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Tuh, ya. Baik, dan yang terakhir Bapak Ibu, Allah mengatakan la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Tidak ada kesamaan, berbeda, sangat berbeda antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Sangat berbeda. Allah sudah tunjukkan perbedaan itu di mana, di dunia sudah berbeda. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Allah berikan perbedaan, berbeda antara calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Berbeda. Kalaupun ada nanti orang calon penghuni surga itu harus dicelup dulu, dicuci di dalam neraka karena dosa-dosanya, tetap berbeda. Ashabul jannah humul faizun. Orang yang masuk itu orang-orang yang dapat keberuntungan. Ya. Jadi di dunia saja sudah diberikan perbedaan, maka perbedaan itu warna daripada diri kita sendiri. Kelak itu akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, pertahankan. Kalau bisa ditingkatkan terus. Setiap Jumat diingatkan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, kan? Kalau Jumat pasti dengar itu. Surat Al-Imran 102. Diulang-ulang tuh sama khotib. Ayo kita meningkatkan ketakwaan. Orang beriman, mari kita meningkatkan ketakwaan. Selalu diingatkan setiap Jumat. Kalau nggak sholat Jumat, siapa yang ingatkan? Tidak ada. Berarti sholat Jumat itu adalah ibadah untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita. Jadi dengan demikian, maka harapannya ketika Allah memanggil kita tadi untuk menjadi orang yang bertakwa, kemudian diperintahkan untuk mempersiapkan bekal-bekal tadi, maka kita persiapkan sebaik-baiknya. Bekal dunia saja kita mempersiapkan sebaik-baiknya, apalagi bekal untuk di akhirat. Kemudian yang kedua adalah kita sangat dilarang dan jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala walaupun sesaat. Kenapa? Pada saat kita melupakan Allah, disitulah kemaksiatan, disitulah setan berada di dalam relung hati kita. Karena setan itu bisa besar, lebih besar daripada gunung Uhud, bisa kecil sekecil-kecilnya di dalam hati kita.
Kenapa? Ketika setan itu menguasai hati kita, maka setan itu lebih besar pada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Tapi ketika kita bisa menguasai hati kita dengan kebaikan, maka setan itu akan kecil sekecil-kecil. Dan terakhir kepada Bapak Ibu yang sama tidak mengingatkan, mudah-mudahan ya, apapun yang kita lakukan sekecil itu, sekecil apapun maksudnya, kita mendapatkan kebaikan, dan mudah-mudahan apapun yang kita persembahkan Allah Ta'ala senantiasa mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan, dan dicatat sebagai amal kebaikan kita, ya, menjadikan kebaikan kita di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita doakan untuk guru kita Ustaz Habib Haji Idrus bin Abdul Bakar Al-Jubri, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kita kirimkan suratul Fatihah. Bata